Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan manusia karena dia diusir dari surga sebab sikap sombongnya yang tak mau bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun Al-Quran dan hadis memberikan kita cara untuk menghindari tipu dayanya dengan mengetahui kelemahan iblis, setan atau jin kafir. Berikut adalah 7 kelemahan iblis, setan atau jin kafir menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, setan kentut dan lari saat mendengar azan dan iqomah. Azan yang dikumandangkan oleh muazin merupakan suatu hal yang dibenci oleh setan. Hingga apabila setan mendengar azan dan iqomah, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga ia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, setan akan lari terbirit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah yang menjadi hunian manusia hendaknya tidak dibiarkan senyap dari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, supaya rumah yang kita huni mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak menjadi sarang setan seperti kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di rumahnya pada malam hari, setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 malam. Dan siapa yang membacanya di siang hari, setan tidak akan bisa masuk ke rumahnya selama 3 hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, tidak dapat melakukan orang soleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan menaklukkan orang soleh, yaitu pengucapan setan itu sendiri saat berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau sudah mengambil keputusan bahwa saya sesat, pasti saya bakal jadikan mereka melihat baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Serta pasti saya bakal menyesatkan mereka seluruhnya, terkecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Yang keempat, setan lari sambil menangis melihat orang bersujud. Hal lain yang membuat setan menangis adalah ketika melihat anak cucu Adam bersujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, maka setan akan menjauhnya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapat neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kelima, jin dan setan tidak bisa melalui batas-batas spesifik di langit. Sekalipun jin serta setan memiliki keunggulan bisa bergerak dengan cepat, walau demikian mereka tak akan melalui batas-batas yang telah diputuskan, yang tidak bisa dilewati terkecuali oleh beberapa malaikat. Lantaran jika mereka berani melewatinya, jadi mereka bakal binasa serta hancur. Karenanya juga, jin tidak bisa tahu serta mengambil info dari langit hingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal serta dukun, yaitu kebohongan semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus pelintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Yang keenam, jin tidak bisa buka pintu yang telah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah saat menutupnya, lantaran setan tidak akan buka pintu yang telah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutuplah juga tempat air minum serta bejana-bejana kalian sembari menyebut nama Allah, walau kalian cuma menaruh suatu hal di dalamnya. Serta saat akan tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, jin dan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan serta jin tidak bisa mirip bentuk serta muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jika seorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ia sungguh sudah melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang punya mimpi melihatku, jadi ia disungguh sudah melihatku, lantaran setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim.
Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share agar channel ini semakin eksis dan bermanfaat dalam mendakwakan ajaran-ajaran agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.